Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan diperhatikan dulu sekitarnya. Jika ada apa, silakan diberitakan. Baiklah. Nah, jika sudah bersih, di sini apakah sudah duduk berkelompok? Sudah, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta bantuannya kepada ketua kelas untuk dapat memimpin berdoa dimulai. Berdoa mulai. Amin. Baik, ada semua. Sebelumnya Bapak ambil absen terlebih dahulu ya. Baiklah. Pada hari ini apakah di semua ada? Tidak, Pak. Siapa yang ada? Taufik dan Syarika, Pak. Taufik dan Sadika. Kenapa tidak ada? Ada acara keluarga. Baik, ada semua. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah men-share video mengenai materi kuliah kita pada siang hari ini. Itu apakah sudah ditonton ada semua? Sudah, Pak. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya, itu kita telah mempelajari tentang konsep dari asal dan dasar. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan Anda. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga. Yang kedua itu mampu memahami peran larutan penyangga dalam kehidupan keseharian. Baik, ada semua. Sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, di sini Bapak ingin bertanya kepada Anda semua. Nah, di sini Anda semua apakah pernah memakan bakso yang ada di pinggir-pinggiran? Pernah, Pak. Nah, biasanya kita makan bakso itu biasanya tidak lengkap kalau tidak ada cuka, benar kan? Ya, Pak. Nah, pertanyaannya, mengapa sih bakso yang kita makan dengan cuka tersebut yang bersifat asam saat kita makan gigi kita tidak menjadi beropos? Nah, mengapa bisa itu terjadi? Mengapa gigi kita tidak beropos? Nah, untuk mengetahui hal tersebut itu akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini mengenai larutan penyangga. Nah, untuk itu Bapak di sini akan memberikan lembar kerja masing-masing kelompok dan silakan dikerjakan. Jika ada yang dilakukan, silakan ditanyakan ke Bapak. Baik. Nah, untuk pengajaran kali ini silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Jangan terlalu melihat bagaimana kerja kelompok lain, karena masing-masing kelompok itu memiliki instruksi yang berbeda. Baik, Anda untuk semua KPD sudah Bapak berikan, silakan mulai dikerjakan. Anda yang akan kerja.
Silakan dilihat video yang ada di ini ya. Itu ada dilihat ya, baru dikerjakan sama. Apakah sudah siap Anda? Belum, Pak. Sudah diarahkan? Kalau di sini ada apa? Kan di sini saya dudukkan dan kerjanya. Bisa ya? Ya, Pak. Oh, udah siap buat keluarganya. Sudah. Izin Pak, karena itu saya keluarganya ya. Baik Pak. Sudah siap kan? Satu, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, itu silakan bersiap. Nanti diantar. Kalau ada yang dilakukan, silakan ada ke Bapak ya, Mbak. Pak. Nah, berapa yang masih belum siap? 23 juga ya, Pak. Oke. Apa betul gimana? Sudah, Pak. Sudah. Apa dua gimana? Sudah, Pak. Silakan masuk. Langsung duduk di kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah selesai masing-masing kelompok. Sudah, Baik. Karena masing-masing kelompok itu sudah selesai mengerjakan TKP-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian presentasi.
Dimana untuk presentasi seperti dasar itu kita menggunakan sistem biologi. Mungkin Anda juga sudah mengerti, kita sudah sering menggunakannya, dimana nanti penjual akan menyampaikan semua informasi yang mereka peroleh dengan mengikuti instruksi yang ada dari KPD dan akan menyampaikan kepada pihak pembeli. Nah, pihak pembeli nanti akan datang ke pihak penjual. Nah, di sini nanti akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah kelompok 1 yang akan menjadi penjual. Nah, untuk waktunya sekitar 7 menit, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1 memulai sesi presentasi di sesi yang pertama. Silakan. Silakan kelompok 3 dan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, apa yang maksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga juga dikenal sebagai larutan marker adalah larutan kimia yang mampu mempertahankan keseimbangan pH atau konsentrasi ion hidrogen meskipun ada penambahan asam atau basa di dalamnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh berikutnya itu ada jelaskan jenis-jenis dari larutan penyangga. Nah, yang pertama itu ada asam asetat, di mana asam asetat itu adalah salah satu larutan penyangga yang umum. Asam asetat merupakan asam lemak dan ketika dicampur dengan caranya. Selanjutnya itu ada asam fosfat. Nah, larutan ini terdiri dari asam fosfat dan garam fosfat. Selanjutnya itu ada asam karbonat. Asam karbonat adalah asam yang dapat membentuk ion karbonat setelah kehilangan satu karbon. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh saudara Mika. Selanjutnya yakni asam sitrat. Asam sitrat adalah asam lemak yang sering digunakan dalam berbagai makanan dan minuman. Yang kelima adalah amonium klorida. Dalam sistem ini amonium dioksida berkaitan seperti asam lemak dan membentuk ion amonium NH14 dalam larutan. Yang keenam adalah boraks atau asam borat, yakni larutan penyangga ini mengandung boraks dan asam borat. Ini dapat digunakan dalam aplikasi seperti elektroforesis dalam penelitian. Yang ketujuh itu ada fosfat atau amonium. Dan larutan ini terdiri dari fosfat dan amonium hidroksida. Digunakan dalam beberapa aplikasi biokimia dan analisis kimia. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pak. Baik, untuk sesi pertama itu sudah selesai. Kita masuk ke sesi kedua dengan kelompok 2 yang akan menjadi penjual. Nah, silakan kelompok lain menjadi pembeli dan datang ke kelompok. Silakan Bapak Abdul untuk duduknya sebagai sekarang. Silakan mulai. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana yang pertama adalah larutan pengertian dari larutan penyangga, yang mana pengertiannya yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa untuk pengenceran. Selanjutnya pembuatan larutan penyangga. Yang pertama larutan penyangga asam dengan asam lemak ditambah garamnya dan asam lemak ditambah basa kuat, yang mana pada air reaksi asam lemak bersisa basa kuat habis reaksi. Selanjutnya larutan penyangga basa lemak ditambah garamnya. Yang kedua yaitu basa lemak tanpa asam kuat, yang mana pada akhir reaksi basa lemak bersisa dan asam kuat habis bereaksi. Inilah reaksinya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kedua
adalah komponen larutan penyangga. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam. Untuk penyangga. Nah, contoh dari larutan penyangga asam itu adalah C3COH itu dia dapat turun jadi C3COMin ditambah H+. Kemudian itu pada garam itu adalah C3COH, kemudian dia turun jadi C3COMin tambah H+. Nah, kalau larutan penyangga asam itu terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi dapat berasal dari garam. Contohnya itu adalah C3CONH. Kemudian itu seperti yang tadi dijelaskan, maksudnya itu remedi C3COMin tambah H+. Kemudian komponen larutan penyangga itu adalah C3COH dan C3COMin. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan jelaskan tugas teman saya Sabina. Nah, selanjutnya komponen pada larutan penyangga yaitu penyangga basal. Nah, dan termasuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana asam konjugasi dapat berasal dari garam. Dan contohnya ini seperti campuran basa lemah NH3 dan garam NH4Cl. Nah, seperti yang untuk reaksinya seperti yang kawan lihat. Kemudian aplikasinya contoh dari larutan penyangga pada kehidupan kita sehari-hari itu contohnya seperti minuman Sprite dan juga pembersih kaca. Baik, untuk sesi 2 sudah selesai. Kita masuk ke sesi 3, sesi terakhir di mana kelompok 3 yang menjelaskan kepada anda semua hasil praktikum yang telah mereka kerjakan, dan silakan untuk kelompok 3 bersiap dan kalau mulai silakan datang ke kelompok 3. Mulai dari sekarang. Baik, di sini kita sudah melakukan percobaan yang mana itu ada yang pertama itu ada larutan teh, larutan minuman bersoda, dan larutan pembersih kaca. Nah, jadi masing-masing gelas itu sudah kami tambahkan dengan cuka dan juga air sabun masing-masingnya. Nah, pada hasil yang kami lakukan itu kami lakukan pengujian pH-nya, yang mana pada minuman bersoda ini pH awalnya itu 5. Nah, ketika ditambahkan cuka itu juga tetap 5, dan jika ditambahkan dengan sabun tadinya itu juga tetap 5. Yang selanjutnya itu pada larutan teh, yang mana itu pH awalnya itu 5,5. Lalu ketika kami tambahkan cuka itu menjadi 5. Nah, tetapi ketika kami tambahkan sabun itu dia pH-nya 8. Tapi itu pada pembersih kaca, yaitu pH awalnya kami temukan itu 8. Saat kami tambahkan larutan cuka tetap 8, dan saat kami tambahkan sabun juga 8. Nah, jadi di sini yang merupakan larutan penyangga, yang mana itu larutan air minuman bersoda dan juga itu pembersih kaca, yang mana seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, yang larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH yang relatif konstan. Nah, pada larutan minuman bersoda tadi kan konstan pH-nya itu konstan kan 5, ketika ditambahkan 5 ditambahkan cuka 5, ketika ditambahkan sabun juga 5. Begitu juga dengan larutan pembersih kaca tadi, ketika kita pH awalnya itu 8, ketika ditambah cuka 8, ketika ditambah air sabun itu 8. Mungkin itu saja hasil dari praktikum kami. Baik, untuk sesi presentasi kita 3 sesi itu sudah selesai. Sekarang beri aplaus untuk kita semua. Nah, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak semua, tadi Anda telah melakukan presentasi dengan Mr. Darwali, di mana Anda
Ananda dan kelompok Ananda telah mendapatkan informasi sesuai dengan instruksi yang Ananda kerjakan dan juga telah mendapatkan informasi dari teman-teman kelompok lain yang telah mengerjakan sendiri dengan berbagai instruksi yang berbeda. Nah sekarang Bapak berikan waktu sekitar 5 menit kepada Ananda semua untuk merangkum semua informasi yang Anda dapatkan dan silakan dirangkum bersama teman-teman sekelompoknya dan nanti Bapak akan kita bahas sama-sama mengenai materi kuliah kita pada hari ini. Nah silakan dirangkum semua materi yang Anda dapatkan tadi selama 5 menit. Silakan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita sekarang belajar apa Anda? Larutan penyangga. Nah, berdasarkan apa yang telah Anda dapatkan tadi, informasi yang telah Anda dapatkan, jadi apa yang Anda ketahui tentang larutan penyangga? Silakan. Baik Pak, larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH-nya saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit besar atau pengenceran. Terima kasih yang sudah bisa. Ada yang lain? Sama? Sama Pak. Jadi benar ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Ananda dari sini, karena secara definisi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH baik setelah ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basam maupun pengenceran. Nah, tadi Bapak juga telah Anda juga membahas tentang komponen dari larutan penyangga. Apa saja komponen dari larutan penyangga? Silakan. Penyangga asam atau minuman asam. Oke, sama semuanya? Sama Pak. Jadi komponen dari larutan penyangga itu ada dua ya, ada yang larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Nah, untuk larutan penyangga asam, apa saja komponen dalamnya? Ya tahu? Silakan. Asam lama dengan basa kombinasi. Ya, benar ya. Berikan plus untuk jadi untuk penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi. Gimana bisa kita dapatkan basa konjugasi? Basa konjugasi bisa kita dapatkan dari garam. Misalnya pada CH3COH itu basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, basa konjugasinya bisa kita dapat dari garam CH3COONA. Nah, untuk larutan penyangga basah itu apa komponennya? Silakan. Komponen dari penyangga basah itu adalah asam lemah dan asam konjugasi. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh Bapak. Itu untuk larutan penyangga basah komponennya itu adalah basa lemah dengan asam konjugasi. Misalnya seperti yang Anda lihat ada poin yang Bapak tentukan NH3 itu bersifat basa lemah. Asam konjugasi dari basa lemah NH3 itu adalah NH4+, di mana asam konjugasinya dapat kita peroleh dari garam NH4Cl. Nah, tadi kita telah mengetahui definisi dari larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH baik ditambah sedikit asam maupun sedikit basam. Dari percobaan yang dilakukan oleh kelompok 3, tadi Anda juga telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ini adalah minuman bersoda. Nah, setelah awalnya pH-nya larutannya 5 tadi ada. Iya. Setelah ditambah cuka berapa? 5. Setelah ditambah sabun berapa? 5 juga. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, ini apakah larutan penyangga atau enggak? Iya Pak. Kenapa? Karena dia mau mempertahankan pH-nya. Ya, benar ya. Nah, di sini ada satu lagi tadi juga disampaikan oleh kelompok 3. Di sini pH awalnya berapa? 5,5 Pak. 5,5. Iya Pak. Setelah penambahan cuka 5. jadi 5. Iya Pak.
setelah ditambahkan larutan sabut berapa? 8. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, teh ini apakah termasuk larutan penyangga atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak dapat Satu orang? mempertahankan pH-nya. Ulang lagi. Karena dia tidak dapat mempertahankan pH-nya yang awalnya 5,5 menjadi pH akhirnya 8. Ya, benar ya. Jadi Bapak rasa Anda tuh sudah cukup paham mengenai larutan penyangga. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya, kalau larutan penyangga asam itu terbentuk dari campuran antara asam lemak dengan asam basinya. Dan juga sudah kita bahas larutan penyangga basa itu terbentuk dari campuran antara asam lemak dengan asam basinya. Nah, mengenai pembuatan dari larutan penyangga, siapa yang bisa menunjukkan pembuatan dari larutan penyangga? Kan bisa? Tadi Anda telah menggunakan ATD yang sangat jauh. Pembuatan, silakan. Pembuatan untuk larutan penyangga itu berasal dari campuran asam lemak dengan basa dan juga senyawa. Itu pun sebaliknya, kalau yang kita menggunakan basa lemak berarti kita harus menjadi asam dan juga senyawa. Baik, terima kasih Retno. Ada yang lain? Silakan. Yang pertama, pembuatan penyangga asam dimana dirasakan asam lemaknya dan asam lemak tambah basa kuat, dimana pada reaksi asam lemak besar dan basa kuat pada reaksi. Yang kedua, larutan penyangga besar menggunakan basa lemak ke dalamnya. Lalu basa lemak tambah asam kuat, dimana pada reaksi basa lemak besar asam kuat reaksi. Baik, benar ya, terima kasih tidak bisa benar apa yang disampaikan oleh Anda dari sana tadi. Itu untuk pembuatan larutan penyangga seperti apa yang telah disampaikan oleh Anda dari sana. Ada paham Anda semua? Paham, Pak. Nah, tadi juga ini sudah kita bahas ya, di mana larutan minuman bersoda itu termasuk. Larutan penyangga. Nah, sama seperti yang disepakatan, apa? Bersih kaca, Pak. Ya, sama-sama dapat merupakan yang kita sehingga dibawakan dengan. Larutan penyangga. Baik. Nah, tadi Bapak sebelum kita mulai proses pembelajaran, Bapak tanyakan kepada Anda semua. Anda semua bilang tadi pernah makan bakso dan kurang suka misalnya kalau tidak menjadi suka kan? Nah, seperti yang Bapak tanyakan tadi, mengapa makanan bakso yang bersifat asam tersebut saat kita makan itu justru tidak membuat gigi kita menjadi keropos, sedangkan makanan tersebut itu bersifat asam. Nah, mengapa hal tersebut? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi dalam tubuh kita itu ada air liur. Nah, air itu terdiri dari beberapa enzim. Air liur itu berfungsi untuk mempertahankan pH, sehingga saat kita makan bakso yang bersifat basah itu gigi kita asam. Silakan. Karena kita yang dipakai untuk makanan itu konsentrasinya itu konsentrasi asamnya itu rendah, Pak. Jadi pada saat kita makan bakso atau kita makan ikan yang konsentrasi untuk bisa dimakan itu kan ada 5% dan 20%, Pak. Jadi itu merupakan konsentrasi asam yang rendah. Jadi kenapa gigi kita tidak keropos? Karena konsentrasi asam yang dimakan yang kita makan itu konsentrasinya rendah. Baik, terima kasih kepada Lilin dan Fadia telah mencoba menjawab. Kita bahas ya. Jadi di sini Bapak akan berikan gambar. Nah, mengapa sih saat kita makan sesuatu makanan yang asam, misalnya seperti makanan bakso yang Bapak makan tadi, itu tidak membuat gigi kita keropos? Mengapa sih? Jadi di dalam mulut kita tersebut terdapat namanya saliva atau air liur, di mana peran dari air
dari mulut kita sendiri, sehingga gigi kita tetap terjaga dan tidak mengalami keropos saat makan karena asam seperti bakso. Nah, di mana air tersebut akan mempertahankan pH mulut agar 100% pada rentang 6,8 sampai dengan 7,2. Nah, jadi itulah mengapa gigi kita saat makanan asam seperti bakso itu tidak menjadi keropos. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam larutan penyangga ini pernah makan sarden ada ikan sarden? Pernah. Yang di dalam kaleng, Ya. kalengan. Nah, hal tersebut juga menggunakan prinsip larutan penyangga, di mana di dalam ikan sarden yang kalengan tersebut itu juga ada larutan penyangganya, sehingga ikan yang ada di kaleng tersebut dapat bertahan dengan lama. Nah, kalau tidak ada larutan penyangga yang ada di kaleng ikan sarden tersebut, itu akan menyebabkan makanan tersebut tidak akan dapat bertahan sepanjang yang kita ketahui sekarang. Nah, mungkin itulah mengenai kita pada larutan ini. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah kita pelajari tadi? Siapa yang bisa? Silakan. Kalau pada kali ini kita akan pelajari larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya apabila ditambahkan gula dan asam atau basa. Larutan penyangga itu terdiri dari menjadi dua, itu larutan penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemak dan asam glukosa, begitu pula dengan larutan penyangga basa. Ada yang bisa mengerti mengenai apa yang kita bahas tadi? Silakan. Salah satu contoh larutan penyangga yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita temui pada minuman Sprite dan juga mesin kaca. Baik, terima kasih pada Nina sampai sebelum tadi adalah memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini benar ya apa yang telah disebutkan oleh anak-anak kerja dan teman-teman tadi. Dan itulah pembelajaran kita pada materi hari ini tentang larutan penyangga. Paham ada semua? Paham, Pak? Nah, apakah sulit pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Itu tidak ya, kalau kita telah belajar sebelum kita mulai pembelajaran di kelas hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang termokimia. Nah, silakan nanti Bapak akan share video mengenai termokimia. Silakan dilihat di rumahnya tentang materi tersebut. Dan untuk bahan-bahan yang akan dibawa ke kelompok akan Bapak kirimkan melalui diatur nanti, dan kelompoknya tetap sama. Nah, untuk materi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.